Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Pada sesi sebelumnya kita berhasil membahas tentang basic configuration, dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Yang pertama, pengenalan Internet Gateway. Apa itu Internet Gateway? Internet Gateway adalah perangkat atau sistem dalam jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan lokal LAN dengan jaringan lain yang lebih besar atau WAN. Biasanya Internet Gateway menjadi jalur utama yang dilalui data ketika perangkat di dalam jaringan ingin berkomunikasi dengan jaringan di luar jaringan lokal. Pada jaringan yang menggunakan router seperti menjalankan mikrotik router OS, Internet Gateway biasanya berupa router yang memiliki dua koneksi jaringan, satu terhubung ke jaringan lokal LAN dan satu lagi terhubung ke internet dari ISP. Router tersebut kemudian mengatur lalu lintas data agar perangkat di dalam jaringan dapat mengakses internet dengan benar. Secara sederhana, fungsi utama Internet Gateway meliputi 1. Menghubungkan jaringan lokal ke internet. Gateway menjadi pintu keluar bagi semua perangkat di LAN untuk mengakses jaringan luar. 2. Mengatur jalur lalu lintas data atau routing. Gateway menentukan kemana paket data harus dikirim agar sampai ke tujuan di internet. Yang ketiga, melakukan translasi alamat IP atau NAT. Gateway dapat mengubah IP lokal privat menjadi IP publik agar banyak perangkat dalam jaringan dapat menggunakan satu koneksi internet. 4. Menjadi titik kontrol keamanan jaringan. Gateway sering digunakan untuk menerapkan firewall, filtering, dan pengaturan bandwidth. Dan ini adalah sebuah contoh topologi yang akan kita buat nanti teman-teman. Di sini ada satu router, satu switch, dan 5 PC. Ini merupakan salah satu bentuk jaringan LAN sederhana yang sering digunakan untuk pembelajaran dasar jaringan komputer. Dalam topologi ini, router berfungsi sebagai perangkat utama yang mengatur lalu lintas jaringan dan menjadi gateway untuk menghubung jaringan lokal dengan jaringan lain, seperti internet. Router juga biasanya digunakan untuk mengatur IP address, routing, firewall, dan akses internet pada jaringan yang menjalankan sistem seperti mikrotik router OS. Kemudian switch berfungsi sebagai perangkat penghubung yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal. Switch menerima data dari satu perangkat dan meneruskan ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC-nya, sehingga komunikasi antar komputer dapat berlangsung secara efisien. Sedangkan 5 PC berperan sebagai klien atau perangkat pengguna yang terhubung ke switch. Setiap PC akan mendapatkan IP address dalam satu jaringan yang sama sehingga dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses internet melalui router. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat topologinya teman-teman. Tapi sebelumnya di sini saya sudah membuat topologinya teman-teman. Karena tadi sebenarnya saya sudah merecord namun tidak ada suaranya yang keluar ya teman-teman. Cara untuk menambahkan si Cisco ini, caranya klik kanan Node, lalu di sini ada Cisco IOL. Nah, di sini nanti kalian untuk ikonnya kalian ubah dan untuk Ethernetnya kalian ubah kedua ya teman-teman. Untuk namanya kalian bebas ya. Lalu untuk yang komputer-komputer ini kalian pencet klik kanan juga, lalu kalian pencet Node. Lalu di sini ada VPC. Lalu di sini nanti ubah 1 menjadi 5 ya, karena kita membutuhkan 5 perangkat PC. Nanti kalian jika menambahkan PC nanti namanya tidak menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalian ubah sendiri namanya teman-teman ya. Seperti itu. Untuk menambahkan Cisco IOL ini caranya sama seperti menambahkan mikrotik teman-teman. Dan image-nya sudah saya sediakan di video setup sebelumnya. Di situ ada IOL. Untuk pemasangan IOL ini sebenarnya sama-sama beda ya teman-teman. Kan untuk mikrotik ini kita menambahkan di KEMU. Tapi untuk IOL ini kita menambahkan di IOL teman-teman, bukan di KEMU-nya. Jadi berbeda seperti itu. Lalu yang tahapan selanjutnya adalah tahapan konfigurasi Internet Gateway teman-teman. Konfigurasi Internet Gateway pada router menjalankan mikrotik router OS dilakukan agar jaringan lokal dapat terhubung ke internet melalui router. Secara umum terdapat 3 tahapan utama, yaitu konfigurasi WAN, LAN, dan NAT. Yang pertama, konfigurasi WAN. Tahapan pertama adalah mengatur interface WAN.
yaitu interface yang terhubung ke ISP. Jika ISP memberikan layanan DHCP server, maka router cukup dikonfigurasikan sebagai DHCP client. Melalui DHCP client, router akan otomatis mendapatkan IP address, gateway, dan DNS dari ISP. Namun jika pengaturan dilakukan secara manual, administrator perlu memastikan IP address, gateway, dan DNS secara langsung sesuai data yang diberikan oleh ISP. Yang kedua adalah konfigurasi LAN. Tahap kedua adalah mengatur jaringan LAN yang terhubung ke perangkat klien seperti PC. Pada tahap ini, administrator perlu memberikan IP address pada interface LAN yang berfungsi sebagai gateway untuk klien. Setelah itu, biasanya dibuat DHCP server pada interface LAN agar router dapat secara otomatis memberikan IP address kepada perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Yang ketiga, konfigurasi NAT. Tahapan terakhir adalah mengaktifkan NAT agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan IP public dari router. Konfigurasi NAT biasanya menggunakan role mask QRD dengan beberapa parameter utama, yaitu chain out action. Dengan konfigurasi tersebut router akan menerjemahkan IP lokal privat menjadi IP public sehingga perangkat klien dapat terhubung ke internet. Lalu di sini adalah contohnya teman-teman ya. Dari ISP ke mikrotik adalah cakupan WAN. Lalu untuk dari mikrotik ke bawahnya ini teman-teman adalah cakupan dari LAN teman-teman. Jadi untuk ISP ini berperan sebagai DHCP server, sedangkan untuk mikrotik ini berperan sebagai dua-duanya teman-teman, yaitu DHCP client untuk si ISP dan DHCP server untuk klien-kliennya teman-teman. Lalu kita akan lanjutkan ke konfigurasi WAN teman-teman. Konfigurasi WAN atau Wide Area Network dilakukan untuk menghubungkan router dengan jaringan internet dari ISP pada perangkat yang menjalankan mikrotik router OS. Biasanya interface WAN terhubung ke modem atau jaringan ISP. Ada dua metode konfigurasi WAN yang umum digunakan, yaitu DHCP client otomatis dan manual static IP. Syarat menggunakan DHCP client adalah ISP harus tersedia DHCP server agar bisa terhubung secara otomatis. Dan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka cara konfigurasi yang dapat kita lakukan dengan cara manual ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin otomatis, kalian wajib mempunyai harus tersedia DHCP server teman-teman. Jadi jika kalian tidak mempunyai DHCP server, kalian mau gak mau harus menggunakan cara manual atau IP static teman-teman. Lalu ini adalah konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN dengan metode DHCP client memiliki dua cara, yaitu menggunakan CLI dan Winbox. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua-duanya teman-teman ya. Yang pertama kita akan menggunakan CLI. Kita klik saja terlebih dahulu. Enter. Nah, di sini saya sudah login terlebih dahulu awal ya teman-teman ya. Cara bagaimana kita mengecek IP DHCP client, cara seperti ini teman-teman. DHCP, IP DHCP client. Kalian enter, lalu print. Nah, di sini itu ada DHCP client ya teman-teman tuh ya di sini. Lalu untuk kita melihat DNS dan gateway ya seperti apa, kita tulis print detail, enter. Nah, di sini ada DNS ya 15194 dan gateway-nya juga sama teman-teman. Dan di sini ada address-nya. Lalu kan di sini kita ingin menambahkan ya teman-teman, tapi di sini sudah ada. Kita langsung saja remove DHCP-nya. Caranya seperti apa? Kita tulis seperti remove, terus number, di sini nomor berapa teman? 0, kita sama dengan 0, enter. Jika kalau kita print tidak akan ada teman-teman. Terus cara menambahkannya seperti apa? Kalian slash dulu. Cara menambahkannya seperti ini teman-teman ya. Sebentar. Tulis IP DHCP DHCP client add interface sama dengan header 1 disable net sama dengan no, terus enter.
Nah, di sini kita sudah otomatis mendapatkan DHCP server ya ke Bali, teman-teman. Atau kita berhasil menambahkan DHCP server ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan DHCP servernya ke Bali. Lalu untuk cara Winbox seperti apa? Kita buka Winbox terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan login menggunakan MAC address. Kita login. Nah, di sini kita sudah berhasil ke tampilan Winbox ya. Bagaimana kita cara melihat DHCP-nya? Kalau pencet IP, lalu ke DHCP client. Nah, di sini kita kan ada nih ya teman-teman yang tadi kita tambahkan. Kita akan menambahkan di Winbox, teman-teman. Caranya kalian pencet new. Lalu di sini kita ke DHCP nih. Terus ini kan ether 1, sudah biarkan saja ether 1. Lalu use peer DNS-nya ini kita checklist semua, lalu kita apply. Setelah apply, kalau misalnya kita cek status di sini kita mendapatkan semuanya teman-teman, dari IP address gateway dan DNS kita oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mendapatkan DHCP client dari Winbox maupun dari CLI. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke konfigurasi WAN dengan metode manual. Tadi sebelumnya kita sudah berhasil dengan konfigurasi dengan metode DHCP client. Selanjutnya kita akan menggunakan metode manual. Perlu kita ingat bahwa untuk yang metode manual ini syaratnya adalah ISP tidak menyediakan DHCP server. Jadi jikalau kalian DHCP servernya tidak ada atau tidak tersedia, maka kalian harus menggunakan metode yang manual ini. Untuk yang metode manual ini terdapat dua cara, yaitu menggunakan Winbox dan CLI juga teman-teman. Yang pertama kita akan menggunakan CLI. Kita login. Nah, di sini saya kan tadi sudah berhasil untuk DHCP client-nya secara otomatis ya teman-teman. Jika kita print detail, akan muncul teman-teman seperti itu. Terus cara untuk manual seperti apa? Nah, kita akan hapus terlebih dulu. Caranya remove number sama dengan 0, enter. Jadi kalau misalnya kita print lagi akan tidak ada, gitu ya. Print detail juga tidak ada teman-teman. Cara menambahkannya seperti apa? Perlu kita ingat bahwa ada 3 parameter, yaitu perlu kita ingat bahwa ada 3 parameter, yaitu IP address, gateway, dan DNS. Yang pertama kita akan menambahkan IP-nya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Caranya kalian tinggal flash saja terlebih dahulu, kita balik, lalu kita tulis IP address sama dengan tambahkan IP yang tadi ya teman-teman, 10 190 15 139/24 interface, terus sama dengan ether 3. Manual teman-teman jadi nggak kelihatan, di sini ada di atas ether 1, lalu kalian enter. Jadi kalau misalnya kalian coba IP address print, nah nanti akan muncul teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya gateway ya teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya kalian tulis saja IP route add gateway sama dengan masukkan gateway yang tadi teman-teman ya, 10 190 15 194. Lalu kalian enter. Coba kita cek IP route print. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah kita menambahkan DNS ya teman-teman. Jikalau kita misalnya ingin mengeping ke google.com nih misalnya teman-teman, ping google.com, maka tidak bisa teman-teman. Caranya kita akan menambahkan DNS terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Caranya IP DNS set server
sama dengan 8.8.8.8.8.8, lalu enter. Lalu untuk cara winboxnya seperti apa? Kalian buka winboxnya terlebih dahulu, terus kalian buka IP. Di sini kita akan menambahkan addresses ya teman-teman. Nah, di sini kan ada, kita hapus dulu, kita new, lalu kita masukkan addressnya 10.190.15.139/24 ini teman-teman ya, 199/24, apply, lalu oke. Nah, kita sudah berhasil. Lalu untuk cara menambahkan IP root atau gateway gimana? Kalian pencet IP lagi, lalu cari yang namanya route. Pencet. Nah, di sini kan ada banyak nih ya teman-teman. Kita hapus saja, misalnya ini kita hapus, sorry. Yang ini nanti akan kita hapus. Oke, di sini kita akan hapus semuanya teman-teman, dan akan tersisa yang ini teman-teman. Nanti dia akan lama. Kita akan new caranya. Lalu untuk ini kalian pencet gateway. Nah, di gateway ini kalian tulis saja seperti yang tadi ya teman-teman, 10.190.15.194 slash, sudah seperti itu ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, sini sudah berhasil menambah ya teman-teman distance 1. Lalu untuk IP selanjutnya adalah kita menambahkan yang namanya DNS. Nah, DNS ini langsung ini teman-teman, langsung aja. Setelah tidak ada nih, kita tulis saja 8.8.8.8. Apply, lalu oke. Nah, itu teman-teman caranya. Oke teman-teman, setelah kita berhasil mengkonfigurasi WAN dengan metode DHCP client dan metode manual, kita selanjutnya akan konfigurasi LAN teman-teman. Jadi untuk konfigurasi LAN ini yang dilakukan adalah IP address dan DHCP server ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi itu ya teman-teman, dua itu. Caranya kalian buka Winbox terlebih dahulu. Nah, untuk yang IP address ini kalian pencet IP lalu addresses. Nah, di sini kan untuk yang Ether 2 saya belum menambahkannya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menambahkan agar ada teman-teman. Caranya pencet yang new, terus kalian addressnya kalian isi bebas. Kalau saya 192.168.1/24. Lalu kalian Ethernetnya kalian pindahkan ke 2, lalu apply, lalu oke. Nah, ini sudah ada di Ether 2 teman-teman untuk yang ini ya teman-teman, untuk mikrotik ke switchnya. Lalu yang selanjutnya adalah kita menambahkan yang namanya DHCP server teman-teman. Caranya kalian pencet IP yang tadi, lalu pencet DHCP server. Terus kalian pencet yang ini paling kanan, action DHCP setup, terus ke Ether 2. Kalian next saja ya teman-teman, next. Ini ya, next, lalu next. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita akan coba teman-teman untuk di sininya kita nyalakan Cisco ya terlebih dahulu. Nyalakan komputer. Oke, setelah kita konekin yang namanya switchnya udah sampai hijau gini teman-teman. Selanjutnya kalian mengaktifkan perangkat virtual komputer ya teman-teman. Kita aktifkan semuanya. Lalu setelah semuanya sudah diaktifkan, kalian pencet ke komputer 1, tapi kita ke komputer 2 aja. Kalian nanti praktekin dari komputer 1 ya. Yang pertama kita show IP dulu. Show IP, enter. Nah, di sini tuh kita belum mendapatkan IP-nya teman-teman. Cara kita mendapatkan IP-nya seperti apa? Caranya kalian tinggal ketik IP DHCP, lalu enter. Nah, nanti kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini ada dua. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan IP dan gateway-nya teman-teman. Untuk IP 44253 dan gateway 44.1. Jadi tadi sebenarnya untuk PC1 saya sudah memasukkan teman-teman. Terus
Setelah kita mendapatkan IP-nya, kita lakukan secara bergantian ke PC selanjutnya, teman-teman. Oke, setelah kita berhasil mengkonekkan semua IP yang ada di VPC ini, kita akan coba untuk mengping google.com ya, teman-teman. Tulis saja ping google.com. Nah, di sini tidak bisa, teman-teman, dikarenakan kita belum connect ke yang namanya NAT, teman-teman. NAT ini berfungsi sebagai media penghubung antara IP privat ke IP public, teman-teman. Jadi NAT ini penghubung dari switch ke ISP, teman-teman, ke penyedia internet seperti itu, teman-teman. Cara menghubungkannya seperti apa? Kita balik lagi coba. Nah, di sini dia cara menghubungkannya. NAT, Network Address Translation, adalah fitur pada router yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP lokal IP privat menjadi IP publik, sehingga perangkat dalam jaringan LAN dapat mengakses internet melalui suatu koneksi internet. Fitur ini umum digunakan pada router yang menjalankan MikroTik Router OS. Langkah untuk konfigurasi NAT, kita buka Winbox terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita buka Winbox terlebih dahulu, sabar, kita aktifin dulu VPC 5-nya. Oke, kita buka Winbox, kita ke IP, lalu cari yang namanya firewall, teman-teman. Nah, di bagian firewall ini kalian bisa pencet yang namanya NAT nih, teman-teman, NAT. Lalu kalian yang namanya new. Nah, di sini tuh Nah, di sini banyak sekali fitur-fiturnya, teman-teman, tapi kita akan ikuti sesuai perintah, teman-teman. Klik tombol plus add untuk menambahkan router baru. Pengaturan NAT-nya tetap general seperti ini, teman. Chain-nya SRC NAT. Apakah sudah benar? Oke, chain-nya sudah benar, SRC NAT. Lalu untuk interface kita pilih ke Ether 1, teman-teman. Kenapa Ether 1? Dikarenakan ini Ether 1 ini adalah penghubung antara switch dengan si penyedia internet, teman-teman. Jadi kita hubungkan di sini, kita out interface-nya, kita ke Ether 1 sudah benar. Lalu untuk tap action kita ke yang namanya mesh square ya, teman-teman. Ini ya, tap action, actionnya kita ke mesh square, lalu apply, lalu oke, teman-teman. Kalian berhasil ya, teman-teman. Jika kalian ping Google, nanti akan mereply jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup seperti itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang internet gateway. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.